Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Nikmah dalam pembelajaran kimia kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teori atom. Perhatikan ya yang akan Bu Nikmah lakukan. Kalau ada kertas, kemudian kita bagi dua, dibagi dua lagi menjadi kertas kecil-kecil. Nah, kita lihat bagian yang ini. Ini adalah kertas yang kecil, tetapi masih punya sifat yang sama seperti kertas yang di awal tadi waktu masih lebar. Nah, artinya setiap benda di dunia ini pasti tersusun dari bagian-bagian yang kecil yang sifatnya sama dengan benda tersebut. Nah, jika kertas ini dipotong terus kecil-kecil sampai akhirnya bertemu dengan bagian yang tidak bisa dibagi lagi, itulah yang disebut sebagai atom. Nah, di semua benda di dunia ini, partikel terkecilnya itu adalah atom. Kita bandingkan misalnya logam, besi, dan aluminium. Aluminium itu sifatnya ringan dan tidak mudah berkarat. Besi berat dan mudah berkarat. Nah, atom penyusun besi dan aluminium itu pasti berbeda. Sifat atom aluminium dengan sifat atom besi itu berbeda. Jadi setiap atom punya sifat khas sendiri-sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangan teori atom yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Yang pertama, teori atom dikemukakan oleh John Dalton. Untuk perkembangan teori atom itu dimulai dari beberapa abad sebelum Masehi oleh filsuf Yunani yang bernama Leucippus dan Demokritus. Mereka berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi. Nah, Demokritos menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi yang disebut sebagai atom. Dalam bahasa Yunani, atomos itu berarti tak terbagi. Nah, sekarang kita belajar yang pertama adalah teori atom Dalton. Yang mengemukakan adalah John Dalton pada abad ke-18. Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan yang nanti akan kalian pelajari di semester 2. Nah, ini teori atom Dalton. Yang pertama, setiap unsur tersusun atas partikel yang teramat kecil yang disebut atom. Semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik. Namun, atom unsur satu berbeda dengan atom unsur yang lainnya. Jadi, John Dalton itu menggambarkan atom adalah bola pejal seperti ini. Nah, atom-atom suatu unsur, misalnya unsur X, ini akan berbeda dengan atom-atom unsur Y. Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, meskipun melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hanya atom-atom tersebut dapat membentuk kombinasi-kombinasi sehingga membentuk molekul-molekul senyawa. Jadi ini misalnya ini adalah atom unsur X, ini atom unsur Y, kemudian membentuk molekul-molekul. Kumpulan atom-atom itu disebut unsur, kumpulan molekul-molekul itu adalah senyawa. Ternyata dalam perkembangannya teori atom Dalton tidak semuanya benar.
ternyata masih ada partikel-partikel yang lebih kecil dari atom atau partikel subatomik yang menyusun suatu zat. Contohnya adalah elektron. Nah, elektron ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Thomson. Bagaimana proses penemuannya? Tonton video berikut. Teori yang kedua adalah teori atom Thomson, dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Thomson melakukan eksperimen dengan menggunakan tabung sinar katoda. Eksperimen ini menunjukkan bahwa sinar katode terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katode merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katode terbelokkan menuju arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katode merupakan radiasi partikel bermuatan negatif karena bisa dibelokkan oleh kutub bermuatan positif. Ya. Selanjutnya, oleh Thomson, partikel sinar katode bermuatan negatif itu disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Kalau tadi Dalton menyebutkan bahwa atom adalah bola pejal yang tidak bermuatan, nah sekarang Thomson mengemukakan bahwa elektron bermuatan negatif tersebar di dalam bola bermuatan positif seperti roti kismis katanya, di mana kismis-kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Atau kalau kita gambarkan seperti semangka, biji-biji semangka ini adalah elektron. Semangkanya, daging semangkanya ini adalah atom yang bermuatan positif. Di dalamnya bertebaran elektron-elektron bermuatan negatif. Kemudian, teori atom yang dikemukakan oleh Thomson disempurnakan lagi oleh seorang ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford. Rutherford ini melakukan percobaan penembakan sinar alfa. Teori selanjutnya adalah teori atom Rutherford, dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Rutherford melakukan eksperimen penembakan sinar alfa. Nah, sinar alfa ini bermuatan positif ya, pada lempeng emas tipis. Jadi ini sumber sinar alfa kemudian ditembakkan pada lempeng emas. Ternyata hasilnya ada sinar alfa yang dibelokkan, ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Penjelasannya seperti ini. Jadi sebagian besar sinar alfa itu diteruskan. Sepertinya sinar alfa itu melewati ruang-ruang kosong. Nah, ini banyak yang diteruskan ya, seperti melewati ruang-ruang kosong. Kemudian sebagian kecil sinar alfa dibelokkan, bahkan ada yang dipantulkan. Mengapa? Karena tadi sinar alfa bermuatan positif ya. Karena ternyata sinar alfa itu mendekati atau bahkan menumbuk sesuatu yang nantinya kita sebut inti atom yang bermuatan positif dan bermassa besar. Jadi sinar alfa yang dipantulkan atau dibelokkan itu ternyata mendekati atau menumbuk inti yang bermuatan positif dan bermassa besar. Kemudian Rutherford mengemukakan model atomnya bahwa atom adalah bola yang berongga dengan massa atom terpusat pada intinya. Jadi atom itu banyak ruang kosongnya ya, dan massanya hanya terpusat pada intinya yang sangat kecil bermuatan positif. Jadi intinya kecil bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan
negatif. Elektron beredar mengitari inti ini pada jarak yang sangat jauh. Antara inti dengan elektron ini adalah ruang kosong, sehingga menurut Rutherford tadi banyak sekali sinar alfa yang ditembakkan yang diteruskan karena mereka melewati ruang kosong yang mempunyai muatan positif dan punya massa itu hanya intinya di tengah ini. Model atom Rutherford memiliki kelemahan karena bertentangan dengan hukum fisika Maxwell. Seharusnya elektron jika terus-menerus mengelilingi inti, dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik, sehingga lama-kelamaan lintasannya itu akan semakin kecil dan dia akan menabrak inti. Tetapi pada kenyataannya elektron itu tidak pernah jatuh ke inti dan atom tetap bersifat stabil. Nah, kemudian teori ini disempurnakan oleh Niels Bohr. Teori atom yang keempat adalah teori atom Bohr, dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model atom yang diajukan Bohr merupakan model atom hidrogen karena Bohr secara khusus menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif pada jarak tertentu. Jadi di tengah-tengah ini namanya inti atom dan ada elektron-elektron yang bergerak mengelilingi inti elektron. Inti atom adalah bermuatan. Inti atom ini bermuatan positif. Elektron yang mengelilingi inti ini bermuatan negatif. Lintasan-lintasan elektron ini disebut sebagai kulit elektron. Jadi ini inti, ini ada kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Elektron yang bergerak pada lintasannya ini berada pada keadaan stasioner. Artinya, jika suatu elektron terus berada di lintasan ketiga mengelilingi inti, maka elektron tersebut tidak memancarkan atau menyerap energi. Dan ternyata elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain atau dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Misal, di gambar ini ada 3 kulit elektron. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Contoh, ini elektron berpindah dari kulit kedua ke kulit ketiga. Ini elektron pindah dari kulit kedua ke kulit pertama. Nah, jika elektron berpindah dari energi yang tinggi, artinya dari kulit yang luar, pindah ke kulit yang dalam, maka dia akan melepaskan energi atau memancarkan energi. Sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan yang dalam atau energi yang rendah, ini kulit kedua ya, pindah ke kulit ketiga lebih luar, lebih tinggi energinya, maka dia perlu menarik energi atau menyerap energi. Meskipun teori Niels Bohr ini cukup memuaskan karena dapat menjelaskan garis-garis spektrum hidrogen, namun Niels Bohr belum dapat menjelaskan fakta-fakta yang lain. Nah, kemudian Berkeley menyatakan suatu hipotesis dan disempurnakan dengan asas ketidakpastian dari Heisenberg untuk menyempurnakan teori atom Niels Bohr ini. Yang kelima adalah teori mekanika kuantum. Ini hasil dari kombinasi beberapa teori yang dikemukakan oleh Berkeley, Schrödinger, dan Heisenberg. Louis de Broglie menyatakan tentang hipotesis dualisme partikel gelombang. Menurutnya, semua partikel dapat memiliki sifat seperti gelombang, termasuk elektron. Elektron juga
mempunyai sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Kemudian Schrödinger, dia berhasil merumuskan persamaan matematis yang kini disebut sebagai persamaan gelombang Schrödinger yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Kemudian Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa ternyata posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan oleh peluang posisinya. Nah, teori-teori tersebut menghasilkan fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi pula peluang kita bisa menemukan elektron. Begitu juga sebaliknya, jika semakin renggang awannya, maka kebolehjadian menemukan elektron juga kecil. Maka teori model atom mekanika kuantum ini disebut juga sebagai model awan elektron. Demikian pembelajaran kimia pada hari ini tentang teori atom. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.